di Indonesia, para ulama, kemudian ada tokoh-tokoh masyarakat, bukan dalam masalah. Lalu yang kedua, penyampaian aspirasi masing-masing kira-kira 3 sampai 5. Yang kami hormati, pada pagi ini kami dapat bersilaturahmi mendapat bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara. Panglima Jawa Timur. Jadi namanya Forum Intelektual. Kemudian dari Universitas Erlangga, Randes KM Hasyim Manan Demak. Kemudian dari rupanya kalau ini dibiarkan akan sirna harapan kita untuk menuju Indonesia yang Islam, Indonesia yang tentram, keamanannya terjamin dan lain sebagainya. Saya mengharap perhatian khusus dari Bapak Presiden dan khususnya para pemerintah yang menangani persoalan-persoalan ini untuk secara serius menangani ini agar hal ini tidak menjadi malapetaka bagi bangsa kita, khususnya dianggap remeh karena penegakan supremasi hukum dalam persoalan-persoalan ini dianggap oleh masyarakat sangat lemah. Untuk itu melalui forum ini kami dari ulama, para intelektual dan seluruh rombongan intelektual 45 Jawa Timur mohon dengan hormat kepada Bapak Presiden atas perhatian secara khusus persoalan-persoalan ini. Terutama kami dari Madura, Bapak Presiden mengharapkan bagaimana penyelesaian persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengungsi warga kami, yaitu di Sambas, Pontianak maupun yang ada di Madura. Sampai saat ini sudah 3 tahun lebih mereka nasibnya masih terus makin menurun dan mohon pemerintah dapat menangani secara serius persoalan-persoalan ini. Saya rasa itulah antara lain yang dapat kami langsung berakhir di negeri kita atas. Perkenalkan, saya menyatakan dalam hal ini mengenai pada saat ini yang sebenarnya merupakan suatu keharusan, tapi konsekuensinya reformasi ini membawa suatu hal yang selain positifnya ada dampak negatifnya yang tidak bisa dihindari. Saya katakan memang bahwa orang makin berani menyatakan pendapat, makin berani bertindak dari aspek itu, yaitu seperti dinyatakan oleh Pak Nurdin tadi. Tapi dari secara berkelompok, dari suatu daerah itu menyebabkan keinginannya untuk memisahkan ini. Oleh karena itu, kami mohon bahwa kita dalam periode reformasi ini kita harus bisa tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa yang patut kita laksanakan pada saat ini, khususnya dengan otonomi daerah yang mana terjadi suatu kesenjangan antar daerah, kesenjangan antar golongan, dan kesenjangan antar juga golongan di dalam masyarakat dalam kekayaan dan sebagainya. Saya kira bahwa otonomi daerah yang saat ini juga di samping juga bertujuan untuk hal-hal yang positif, tetapi juga aktivitas masih tetap berpedoman bahwa prinsip pembangunan yang oleh untuk saudara dan untuk saudara benar-benar direalisasikan. Demikian apa yang era otonomi sekarang ini di Jawa Timur itu juga ada kesenjangan, di mana Pulau Madura ini banyak ketinggalan bila dibandingkan dengan Jawa Timur Utara. Nah, di sini kami mohon dalam perimbangan keuangan khususnya dana alokasi khusus, mohon Bapak Presiden dapatnya memberikan dana alokasi khusus untuk segera membangun jembatan Surabaya Madura. Karena kami pandang dan kami juga sudah banyak mendengar bahwa Bapak Presiden mempunyai concern yang lebih besar untuk segera mewujudkan jembatan Surabaya Madura ini. Karena dengan adanya jembatan Surabaya Madura ini sebagai public facilities, insya Allah Madura akan lebih terbuka dan lebih maju seperti daerah tingkat 2 yang lain di Jawa Timur Utara. Dan untuk ini pula bahwa jembatan Surabaya Madura ini kalau sudah dimulai adalah merupakan karya monumental bagi Bapak Presiden
ilustrasi dan lebih memajukan potensi ekonomi. Saya merasa senang sekali bahwa Bapak-Bapak Gubernur di sini benar-benar menganugerahkan untuk saya. Saya betul-betul langsung pada minggu lalu saya berikan kemarin, hari ini dan besok. Jadi sengaja monitor perkembangan yang ada tanpa berdasarkan orang. Jadi karena dari Madura sudah masuk, ya silahkan ada. Saya senang sekali ini karena saya merasa bahwa dengan berbicara gini itu sekaligus seluruh persoalan-persoalan Madura itu dapat dibicarakan. Saya merasa bahwa tesis yang saya kembangkan dulu ketika pertama kali saya kembangkan di Pamekasan itu mudahnya dapat kita hukum sebagai katakanlah pedoman kita dalam masalah jembatan Suwonadi. Pertama adalah bahwa jangan sampai jembatan Suwonadi dibangun ini lalu menghasilkan industrialisasi yang dulu dalam arti pemanfaatannya oleh orang. Jadi jangan sampai terjadi seperti Cilegon. Di Cilegon sendiri itu begitu banyak pabrik, tapi orang siswanya tidak ada yang kerja di pabrik, tidak ada yang ngurusin pabrik. Karena semuanya orang Cilegon sendiri sedang mencari waktu di Jakarta. Karena itu hendaknya dapat diadakan semacam sekolah politeknik yang tinggi di yang fokus kualitasnya di dekat Bantaran sana untuk mendidik anak-anaknya teman-teman Madura untuk lulus mereka sudah dapat bekerja. Yang kedua, hendaknya diperhatikan juga masalah kerapatan lingkungan alam. Madura ini daerah yang tadinya subur dan sekarang menjadi daerah yang mendapat tandus. Ya, kita tidak usah meneliti apa sebabnya, yang penting bagaimana. Dalam konteks ini malah saya pernah dalam masalah hutan, apa mungkin diadakan penanaman pohon-pohon di Madura sendiri, ya untuk mengembangkan kekuatan visual kami. Saya tanya apa sih, apa yang bisa merati, apa jati, apa mahoni, kayu dan serta. Nah mungkin setelah waktu lagi akan banyak yang apa namanya kerapuan lima menjadi hanya jenis-jenis pemanfaatan lahan tertentu yang tetap berkembang. Sebenarnya ketiga adalah hendaknya apa yang terjadi tidak sampai merubah secara negatif tentunya kegiatan-kegiatan sosial yang ada di Indonesia. Ini penting karena kita lihat di berbagai daerah itu kegiatan-kegiatan sosial itu sudah mulai goyah juga. Nah kalau itu saya pikir sebaiknya kalau ini dipakai untuk dalam membuat jembatan Suwonadi. Hanya sekarang masalah Suwonadi ini terbentuk pada dua hal. Satu, baru-baru ini Pak Muhammad Nur datang meminta supaya jembatan Suwonadi ini dibangun oleh biaya kita sendiri, ya 3
kemudian kalau tidak digunakan dengan baik dan rugi. Dan ini saya rasa sebenarnya sudah di keputusan yang jelas. Nah, di pihak lain, Jepang sudah sedia untuk membuat jembatan di Sukamadu, tapi nggak tahu apa yang meleset. Sekarang Jepang minta ditunda, walaupun belum resmi, minta ditunda. Saya mau bicaranya itu ditunda berapa lama? Kalau hanya berapa bulan bisa apa? Kalau sampai tahun enak. Tidak timbul masalah nanti. Apakah dibiarkan ada investasi jembatan itu artinya orang mungkin menang uang sehingga jembatan pulau pakai tol kemudian Rupiah menyeberang jembatan. Semua ada hal yang susah dan cepat yang kita saya rasa ini yang ingin sekali menggunakan dalam kesempatan ini. Ataupun yang lain-lain hal yang katakanlah apa dari bapak-bapak yang banyak yang sama dengan saya. Nanti kita mana apa dalam mewujudkan itu masalah teknis bisa dibuat setelah ada kesepakatan dari pihak Jepangnya untuk apa namanya sekolah tinggi. Saya rasa demikian. Ada orang pasti kalau orang masuk itu terlalu banyak hasil uang Indonesia jadinya gimana ini? Ya, contohnya gampang jadinya Pak Mahfud nggak ada apa-apa, saya ke Pak Mahfud ya biasa-biasa saja seperti orang Madura yang lain. Ya, tidak ada kurangannya apapun. Ya, itu beliau tadi nanti tahu. MD itu kalau di pinggir Jepang di Sabah itu namanya Mahmudin Sinyai. Kalau di seberang namanya MD itu Madura. Nah ini saya melihat bahwa faktor pendidikan itu tidak akan merubah data sosial yang ada di Madura yang sudah ada selama ini. Kalaupun ada, itu termasuk dalam kategori al-hafal misalnya orang ahli menjadi juga aslam memeliharakan baik dari masa lampau dan mengambil yang lebih baik dari masa sekarang. Jadi itu saja yang lainnya kita diskusikan juga seperti tadi. Assalamualaikum. Terima kasih dari itu. Akan pemegang dengan baik dengan adanya jembatan di Madura. Bahkan mereka kesini tidak untuk menambah beban pekerjaan atau pemikiran Gus Dur, tetapi dengan undang dasar yang hancur, maka forum intelektual 45 adalah pernyataan dari Gus Dur. Di sana itu masyarakat sekitar di Cirebon itu mulai dengan teknologi yang karena sekaligus tercapai banyak hal. Satu, mempercepat modernisasi daerah Madura. Dua, menempatkan daerah Madura langsung dalam katakanlah pusat hubungan udara, sehingga nanti Surabaya pun bergantung kepada Madura. Tapi harus dipikirkan mendalamnya. Kenapa? Karena sebuah lapangan terbang itu dengan sendirinya mempunyai dampak yang besar pada ikatan sosial yang ada di masyarakat. Karena itu ya baik, saya setuju, tapi itu yang diteliti yang benar. Samping juga apakah tanah Madura dapat menerima kehadiran sebuah lapangan terbang yang akan penuh dengan lalu lintas antara Surabaya Madura. Demikian juga satu hal yang sama sekali kita tidak dilupakan, yaitu adanya keharusan kita untuk mengembangkan
kemudian hubungan dalam yang baik, kesempatan yang sudah jadi semua sangat tepat. Itu juga satu hal di lapangan terbang. Kalau lapangan terbang ini lebih ditekankan pada menerima dan melepas kedatangan dan pergian dari pesawat-pesawat besar atau pesawat-pesawat kecil, pesawat-pesawat domestik. Itu juga sangat penting artinya, harus kita pikirkan. Nah, baru-baru ini Wakil Presiden Xi tahu dari kedudukan Tiongkok datang ke sini dan kita berbicara mengenai kemungkinan untuk memanfaatkan PT IPTN kalau nama datanya lupa ya. Nah, itu pesawat terbang ini akan banyak menciptakan pesawat-pesawat terbang domestik atau pesawat negeri bagi Cina dan Indonesia. Jadi arahnya ke sana, tidak apa-apa terbang yang gede, ya, yang pesawat-pesawat terbang besar-besar. Apakah dia model begini atau model seperti Juanda itu pesawat terbang besar yang datang. Kemudian juga harus diingat bahwa kemarin Presiden Brasil Fernando Cardoso itu berbicara dengan saya mengenai kemungkinan pengembangan kerjasama di bidang pesawat terbang. Nah, saya katakan kalau itu gini aja lah. Kapal terbang yang pakai baling-baling propeller domestik itu biar dibuat dengan Cina, tapi yang jet walaupun juga tidak besar-besar, paling banyak hanya 100 penumpang itu dengan Brasil. Nah, beliau setuju. Jadi kita melihat perkembangan IPTN nanti itu akan sangat besar dengan cara yang seperti itu, yaitu adanya kerjasama dengan dua pihak, satu dengan ART, dua dengan Brasil. Ini semua merupakan pilihan-pilihan yang harus diambil, apa yang akan dibuat oleh lapangan terbang tersebut. Jadi saya terus sekali dengan bahwa bahasa ini juga diperhatikan dalam pengembangan nasional dan mau tidak mau kita juga tidak perlu lepas dari hubungan internasional yang banyak menggunakan bahasa Inggris. Tapi juga lainnya, samping hal itu kita juga mengikutsertakan Madura di dalam jaringan IT atau teknologi informasi yang nanti tekanannya pada bahasa nasional, bukan bahasa Inggris. Nah, nanti kita buat center-center pusat-pusat di mana yang berbahasa Inggris itu dari luar kita terjemahkan ke dalam bahasa nasional, dan apa yang dikeluarkan secara nasional diinggriskan guna membuat supaya kita ini tetap kuat ikatan-ikatan budaya kita, ya, karena perkara bangsa ini termasuk bahasa nasional. Saat kita mengalami proses mengembangkan daerah otonomi yang kebanyakan berbunyi harus dipilih putra daerah, dengan yang nasional itu tidak, supaya tidak tertinggal. Di antaranya itu kita menggunakan IT sebagai sesuatu yang menggunakan bahasa standarnya bahasa Indonesia, bahasa nasional kita. Nah, baru dengan demikian kita pikirkan dua level, satu bahasa Inggrisnya, satu bahasa nasionalnya. Itu bisa asal Madura bisa
jiwa pesantren, ya. Budaya pesantren, termasuk budaya menyenangi ibadah, itu jangan sampai hilang. Kalau itu hilang, alangkah sayangnya besar sekali itu kerugian kita. Karena kemenangan daripada pondok-pondok pesantren Madura sekarang ini, sistem wilayahnya begitu hebat. Saya ini maaf ya, waktu khatam Alfiatul Malik, ya, dengan bahasa Arab yang sudah itu jalan kaki saya dari Madinah menuju Batu Ampar tanpa alas kaki, tidak pakai sendal, sarungnya pakai piyama, jalan. Saya sudah begitu lupa supaya sesampai di dekat Jombang itu siang malam, sehingga waktu saya ngambil jalan Jombang itu dari Perak menembus ke Manado, dari sana ke Mojokerto dan ke Batu Ampar sebagai contoh. Di mana saya sebetulnya ada seorang dari Aceh, seorang ulama, seorang alim, kalau buatkan, tapi sekarang saya simpan di kamar saya. Ini persatuan kita sebagai bangsa, Tuhan kita sebagai bangsa. Lah kayak ini kan kita kita terangkan secara ilmiah itu lainnya sama sekali. Ya itu caranya ya dengan nilai-nilai sistem nilai kita jangan berubah, walaupun kita punya skill yang sangat tinggi, mempunyai katakanlah kemampuan rasional yang luar biasa. Saya rasa ini sebagai respons saya. Mudah bapak-bapak itu dalam mengembangkan keahlian masing-masing di bidang yang dipilih, perkembangan di Madura, dan saya nanti berharap mudah-mudahan apa yang diwujudkan tadi, yang diusulkan tadi semua menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Nuruddin. Ini ngapain dia kok? Apa guring-guring Akbar itu aja. Saya baca itu juga. Haji Mustafa Gus nih. Iya ya. Saya betul ya. Iya, Pak Dir. Gimana Kang tinggal? Saya banyak di Surabaya, bantu Pak Nur juga. Iya ya. Halo, selamat sama Ibu. Iya sama. Pak, salam nih. Silakan. Foto-foto. Langsung ke sini. Jalan sambil jalan. Sehat saja. Oh iya, oh iya.